Saya mau menceritakan dulu faktor kesulitan apa sih yang menyebabkan hal tersebut. Jelas yang pertama bahwa TKP di sana itu berada di tempat terpencil, kemudian kebun, tidak ada sinyal handphone, kemudian sangat jarang orang beraktivitas, CCTV juga ada, sangat jarang. Kemudian pada saat hari kejadian juga di TKP ini hujan deras. Ini yang juga menyebabkan salah satunya menyebabkan hilangnya jejak diduga tersangka. Kemudian TKP yang sudah tidak original. Ini yang mungkin dalam pada faktor ketika evakuasi, mungkin ketika pencarian. Nah itu kemudian melihat kes tersebut yang kami lakukan itu kami kembali ke TKP, melakukan olah TKP kembali, mengukur jarak tempuh dan waktu tempuh dari satu titik ke titik lainnya, sehingga diketahui jelas tempat-tempat yang diduga mungkin disinggahi oleh tersangka ataupun korban. Kami juga menggunakan anjing pelacak untuk mencari barang bukti, kemudian melakukan swab di tempat-tempat yang diduga disinggahi baik oleh korban maupun oleh tersangka. Kemudian kami juga melakukan visum et repertum terhadap saksi-saksi potensial. Perlu diketahui rekan-rekan bahwa di tempat tersebut, di area tersebut, itu area yang sangat jarang orang luar masuk. Jadi hanya orang-orang yang memang aktivitasnya di situ. Jadi ada beberapa saksi potensial yang kami bawa untuk melaksanakan visum et repertum di Rumah Sakit Bayangkara oleh dokter forensik. Kemudian kami juga melakukan pemeriksaan psikologi forensik terhadap saksi-saksi potensial tersebut. Kemudian melakukan pemeriksaan handphone yang dimiliki oleh para saksi potensial tersebut. Kami lihat menggunakan ahli digital forensik. Kemudian kami juga melakukan pencarian penambahan barang bukti ataupun saksi tambahan. Kemudian dari hasil kami menceritakan sedikit terkait masalah bagaimana sih situasi gambarannya di sana itu. TKP di perkebunan, kemudian di situ hanya ada satu rumah korban, sedangkan yang lainnya adalah gubuk-gubuk yang hanya ditempati pada saat para petani ini bekerja. Kemudian kami hasil pengukuran tersebut nanti kami akan misalkan kami ukur dari jarak dari rumah korban ke pinggir jalan, jarak dari rumah korban ke salah satu gubuk yang diduga tempat salah satu tersangka, jarak dari rumah korban ke TKP dan lain sebagainya. Kemudian dari kami telah melakukan pemeriksaan ke 12 orang saksi, barang bukti yang ada 13 barang bukti. Dari hasil penyidikan ini kami menyimpulkan pada waktu itu melihat dari hasil otopsi kedua anak korban ini, kami menyimpulkan yang pertama pelakunya pastilah seorang laki-laki yang memiliki agresivitas ataupun sadisme. Kemudian yang ketiga adalah dia memiliki kelainan seksualitas. Itu kalau kami nilai dari hasil otopsi anak korban. Kemudian kami kaitkan dengan 5 saksi potensial yang memang ada di sekitar kebun. Jadi perlu rekan-rekan ketahui bersama bahwa tadi sudah saya sampaikan, situasi gambaran kebun tidak hanya orang yang memiliki kebun di situ yang melaksanakan aktivitas di kebun situ. Kami inventarisir ada berapa orang, ada 5 orang saksi. 5 orang saksi itu hasil fairnya di Rumah Sakit Bayangkara oleh dokter forensik menunjukkan ada 1 orang saksi yang saat ini menjadi tersangka ada koneksi dengan kedua anak korban tersebut. Kemudian juga hasil dari pemeriksaan handphone dari 5 orang saksi potensi ada 3 handphone yang dilakukan pemeriksaan secara digital forensik. Itu dari 1 handphone ini
ditemukan satu file yang ada kaitannya dengan tindak pidana dari salah satu handphone milik saksi pada waktu itu saat ini jadi tersangka. Kemudian yang selanjutnya dari hasil psikologi forensik kami menjelaskan dari 5 orang yang kita lakukan pemeriksaan secara psikologi forensik saksi potensial ini, ditemukan ada 1 orang saksi yang saat ini menjadi tersangka memiliki perilaku yang sama dengan pelaku, dengan perilaku yang dimiliki oleh pelaku yang saat ini kami jadikan tersangka. Jadi itulah hasil kami sehingga kami menetapkan tersangka saksi E menjadi tersangka. Kemudian proses penangkapannya gabungan antara Polda dengan Polres Pesisir Barat melakukan penangkapan di rumah TSKE ini. Kemudian untuk penahanannya dilaksanakan di Polda Jawa Barat karena masih akan ada lagi nantinya dilakukan pemeriksaan lanjutan di Polda Lampung karena masih ada lagi pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Kalau untuk kami akan padukan dari para ahli-ahli forensik yang ada. Tentunya nantinya kita tidak hanya mengejar pengakuan tersangka tapi dari ahli psikologi forensik, dari kedokteran forensik, kemudian dari digital forensik, nanti ahli yang akan kita datangkan lagi. Setelah kita akan gali motif tersangka. Antara korban, seperti saya gambarkan, di tempat tersebut, di area tersebut, jarak dari rumah korban dengan rumah si gubuk. Jadi kalau korban ini, keluarga korban memang tinggal di situ, tapi yang lainnya itu hanya sebagai gubuk. Jarak dari rumah korban dengan rumah gubuk si tersangka ini sekitar 162 meter. 2 meter. Kemudian dari jejak digital yang ada dari handphone si tersangka ini didapatkan bahwa pada saat jam krusial tersangka ini berada di gubuk tersebut. Jadi kami cocokkan dengan jam kematian korban, kami tarik mundur ke belakang, cocok dengan kami katakan jam krusial di mana si tersangka memang ada di gubuk tersebut. Rekam jejak tersangka sendiri apakah memiliki gangguan mental atau DGJ atau gimana? Dari psikologi forensik, dari hasil psikologi forensik maupun dari rumah sakit jiwa, yang bersangkutan dinyatakan sehat dan siap untuk dan bisa memberikan keterangan. Jadi sehat ya bersangkutan. Kalau untuk yang beredar saat ini kan bahwasanya 2 almarhum itu, 2 bocah ini menjadi korban asusila juga. Seperti apa hasil pemeriksaan sementara? Dari hasil otopsi dinyatakan bahwa korban ini selain meninggalnya karena pendarahan masif, juga ada ditemukan persetubuhan di 2 anak korban ini. Bagian mereka ini sering ketemu atau gimana Pak? Jadi aktivitas kalau rumah mereka itu tinggal di situ. Jadi anak, bapak, ibunya tinggal di situ. Kalau gubuk ini mereka ketika beraktivitas di kebun, mereka masuk ke gubuk itu, kemudian berganti pakaian, kemudian melaksanakan aktivitas di area TKP tersebut. Jadi memang pertemuan karena tetangga itu ada. Kalau bukan keterlibatan orang lain atau yang Sampai saat ini belum, tapi kami masih terus melakukan penggalian bareng baik kepada tersangka maupun kepada saksi lainnya. Kalau kronologis yang kita bisa simpulkan sejauh ini, karena kan keterangan si TSK selalu berubah. Sekali lagi kami tidak mengejar pengakuan tersangka. Jadi kami memadukan dari keterangan saksi yang ada, dari alat bukti yang ada, dari keterangan ahli yang kita punyai, sehingga kita bisa membuat suatu persesuaian antara keterangan saksi dengan keterangan ahli. Jadi lokasi penemuan mayat itu adalah lokasi pembuangan atau gimana? Gimana Bu? Penemuan mayat, Ya. kedua korban itu adalah lokasi pembuangannya atau di situ semua di terkota di situ. Sementara di situ. dibuang di situ. Sementara di situ. Jadi kami masih terus melakukan dari ahli, nanti kami akan ada lagi ahli tambahan di situ. Nanti akan kami pastikan di situkah atau di tempat lain terkait TKP-nya. Soalnya kan di gubuk katanya ada itu
Udah? Satu anting itu Pak. Ya.